Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di channel Getsemani Ministry di dalam khotbah Minggu 21 Juli 2024. Khotbah kita hari ini diambil dari Yeremia pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan penjelasan khotbah ini. Bapa di dalam surga, segala kemuliaan bagimu, kami rindu untuk boleh mendengarkan Engkau saat ini lewat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami pada saat ini lewat kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam perikop Yeremia 23 ayat 1 sampai 6 kita menemukan gambaran indah tentang Allah sebagai gembala yang penuh kasih dan adil bagi umatnya, dan gambaran itu nanti akan diwujudkan lewat Yesus Kristus sebagai tunas Daud itu. Di tengah kekecewaan dan kehancuran Yehuda, Yeremia menyampaikan janji Allah untuk membangkitkan gembala-gembala baru yang akan memimpin umatnya dengan benar. Kalau kita memperhatikan teks daripada Yeremia 23 1 sampai dengan 6 ini, paling tidak kita akan menemukan 3 hal yang mau disampaikannya bagi kita. Yang pertama adalah ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua, yaitu bagaimana gambaran gembala palsu yang menyesatkan itu ditunjukkan. Pada bagian awal pasal ini menunjukkan kritik pedas terhadap gembala-gembala palsu yang menindas dan menyesatkan umat Allah. Mereka digambarkan sebagai gembala yang merusak di ayat yang pertama itu, karena mereka membiarkan kambing domba gembala itu hilang dan terserak kemana-mana. Dan kita lihat mereka tidak mencari domba yang tersesat itu. Di ayat yang kedua disebutkan, kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai dan kamu tidak menjaganya. Itu yang kita lihat di sana. Akibatnya domba itu karena tidak dicari, dia menjadi tercerai-berai dan mengalami penderitaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat ini sebagai satu pernyataan daripada Tuhan bahwa orang-orang yang ditugaskan untuk memimpin bangsa itu adalah orang-orang yang tidak memperhatikan tanggung jawab mereka. Dan kita sesungguhnya melihat itu pun di gambaran para gembala-gembala pada masa ini. Yeremia sebenarnya tidak fokus kepada gembala di dalam pengertian gembala domba secara umum, tetapi dia sedang merujuk kepada gembala itu sebagai pemimpin bangsa yang mereka pada waktu itu tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Kalau kita bisa membayangkan itu misalnya di sebuah padang rumput yang indah di mana domba-domba berkeliaran dengan bebas, dan di tengah-tengah rumput itu terdapat seekor serigala yang berbulu domba. Serigala itu berpura-pura menjadi gembala dan menipu domba-domba dengan suaranya yang lembut dan janji yang manis. Dan domba-domba yang tidak mengetahui tipu daya serigala itu mengikutinya dengan patuh tanpa menyadari bahwa mereka sedang dibawa ke tempat yang berbahaya. Sesungguhnya seperti itulah gambaran daripada gembala yang dimaksudkan oleh Yeremia di sini.
Karena di dalam kehidupan yang nyata, gembala palsu dapat diumpamakan sebagai pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Misalnya pemimpin yang korup misalnya, mereka hanya mementingkan diri sendiri, mereka tidak peduli dengan kesejahteraan rakyatnya, mereka membuat janji-janji palsu untuk mendapatkan kekuasaan, tapi setelah mereka berkuasa, perhatikan, mereka justru memperkaya diri sendiri dan menindas rakyatnya, mereka tidak peduli dengan janji-janjinya. Atau misalnya seorang pemimpin gereja atau pemimpin agama yang sesat, mereka mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak berdasar atau tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, dan mereka menyesatkan umat. Mereka seringkali memanipulasi orang lain untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Persembahan pun dikorup. Ada juga misalnya para pemimpin bisnis yang tidak memiliki etika. Mereka menipu konsumen dengan produk atau layanan yang tidak berkualitas. Mereka mengeksploitasi karyawan mereka. Ada juga yang merusak lingkungan. Mereka ini adalah orang-orang yang disebutkan sebagai gembala yang tidak bertanggung jawab, atau yang disebut di dalam teks ini gembala palsu yang menyesatkan. Gembala palsu yang menyesatkan ini memberikan dampak yang buruk bagi umat yang mereka pimpin. Umat bisa kehilangan arah dan tujuan. Karena umat yang mengikuti gembala palsu akan kehilangan arah dan tujuan hidup mereka. Mereka akan mudah diombang-ambingkan oleh tipu daya dan godaan dunia. Mereka juga bisa kehilangan kepercayaan. Ketika mereka sadar bahwa mereka telah ditipu oleh gembala palsu, mereka bisa kehilangan kepercayaan kepada pemimpin dan kepada sistem yang ada. Misalnya di gereja, ketika ada kejadian, misalnya ada seorang pemimpin yang menipu mereka, maka susah bagi mereka untuk percaya lagi kepada pemimpin selanjutnya. Dan mereka bisa merasakan yang namanya kerusakan dan penderitaan. Kepemimpinan gembala palsu dapat menyebabkan kerusakan dan penderitaan umat, baik itu secara fisik, emosional, maupun spiritual. Oleh karena itu, umat juga perlu sebenarnya belajar dengan baik supaya terhindar dari gembala palsu ini. Jangan terlalu mudah terombang-ambing ataupun dimanipulasi dengan kata-kata yang manis. Misalnya, berikanlah persembahan semuanya, kemudian kita ditipu dengan persembahan itu. Jangan terlalu percaya dengan itu. Berikan saja apa yang menjadi kewajibanmu bagi gereja, di mana engkau sebagai jemaat. Tidak usah diiming-imingi, misalnya ketika kau memberikan maka engkau akan diberkati 100 kali lipat, 200 kali lipat. Tidak usah percaya dengan hal yang seperti itu. Yang pasti Tuhan akan memberkati kita ketika kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena apa yang ada pada kita pun sesungguhnya adalah milik Tuhan, yang harus kita kembalikan sebagian daripada itu untuk Tuhan. Dan kalau kita mendapatkan berkat daripada Tuhan lewat itu, kita bersyukur atas itu semua. Karena itu mari kita waspada terhadap gembala palsu yang dapat menyesatkan kita dan membawa kita ke jalan yang salah. Mari kita belajar firman Tuhan dengan baik. Mari kita memperhatikan karakter dan tindakan pemimpin kita. Selain daripada itu, kita perlu berdoa dan meminta hikmat dari Tuhan supaya kita terhindar dari tipu daya mereka yang mengikuti kepemimpinan daripada gembala-gembala palsu. Dan mari kita mengikuti kepemimpinan gembala sejati kita, yaitu Yesus Kristus. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, dari teks ini kita belajar dari Yeremia yang menyatakan janji gembala yang sejati itu di ayat 3-4. Kita bisa lihat di tengah kesuraman ini, Tuhan kemudian menjanjikan akan membangkitkan gembala-gembala baru yang akan memimpin umatnya dengan kasih dan keadilan. Gembala-gembala ini akan bekerja mengumpulkan sisa-sisa domba, itu ayat yang ketiga. Dan mereka akan menggembalakan dengan kebijaksanaan di ayat yang keempat itu. Jadi tugas daripada gembala yang sejati memang adalah mencari domba-domba yang hilang. Mereka akan mendaki gunung yang terjal, menyeberangi sungai yang deras. Mereka tidak peduli dengan bahaya yang mengancam dirinya, karena dia hanya ingin menemukan domba-domba yang tersesat dan membawanya kembali ke kandang yang aman. Di dalam ayat 3 dan 4 itu, di sana kita melihat bagaimana Tuhan menjanjikan itu, bahwa Dia akan membangkitkan gembala-gembala yang baik, gembala-gembala baru yang bertugas untuk mengumpulkan sisa domba dan menggembalakan mereka dengan kebijaksanaan. Karena kalau itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, gembala yang baik, gembala yang sejati, mereka akan penuh dengan kasih.
Mereka akan memimpin dengan adil. Mereka akan memimpin dengan bijaksana. Mereka akan melindungi umatnya itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga mereka tidak akan diterkam oleh hewan-hewan yang akan memangsa mereka. Dan kita kalau ibaratkan sekarang tugas sebagai gembala yang sejati itu bagaimana dia menjaga iman umat itu supaya dia tidak ditelan oleh berbagai-bagai persoalan dan orang-orang yang akan mencelakakan mereka. Jadi Allah telah menjanjikan untuk membangkitkan gembala yang baru yang akan memimpin umatnya dengan kasih dan keadilan. Maka kita pun perlu mencari gembala sejati ini dan mengikuti kepemimpinannya dengan setia. Dan gembala yang sejati itu memang hanya Yesus Kristus. Dia adalah gembala yang agung yang akan memberikan keselamatan dan kehidupan kekal bagi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita melihat Yeremia menuliskan dan menyebutkan ciri-ciri gembala yang sejati itu di ayat 5 sampai dengan ayat 6. Jadi di bagian terakhir ini digambarkan gembala yang sejati yang akan memimpin dengan keadilan dan kebenaran, itu ayat 5, sehingga umatnya akan hidup dengan tentram, ayat yang ke-6. Dan gembala yang sejati ini diidentifikasikan sebagai Tuhan keadilan kita yang menunjukkan kasih dan kesetiaan Allah yang sempurna kepada umatnya. Jadi Allah memberikan gambaran yang jelas tentang ciri-ciri gembala yang sejati. Gembala yang sejati itu memimpin dengan keadilan dan kebenaran. Dan gembala sejati itu memiliki ciri-ciri sebagai gembala yang memimpin dengan adil dan benar. Dia tidak akan memihak atau menindas umatnya. Dia akan memperlakukan semua orang dengan hormat dan kasih tanpa memandang status sosial, ras mereka. Dan pemimpin yang sejati itu, gembala yang sejati itu memimpin dengan benar, berkata dan bertindak dengan kebenaran. Dia akan berintegritas, dia tidak akan berbohong atau menipu umatnya untuk kepentingan diri sendiri. Dia akan menyampaikan firman Tuhan dengan jujur dan berani, meskipun tidak selalu populer, bukan hanya sekedar menyenangkan telinga daripada pendengarnya, tetapi dia sungguh-sungguh mau menyampaikan firman itu dengan benar. Dan gembala yang sejati itu akan mengasihi umatnya dengan sepenuh hati. Dia akan memprioritaskan kesejahteraan mereka di atas segalanya. Dia akan selalu siap untuk membantu mereka yang membutuhkan dan memberikan dukungan kepada mereka yang sedang kesulitan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan supaya kita diberikan para pemimpin-pemimpin seperti ini. Doakanlah gereja kita supaya para penatua, pendeta yang ada di sana sungguh-sungguh akan memimpin dengan benar. Memimpin sebagai gembala yang sejati, yang sungguh-sungguh hanya mau supaya umat itu bertumbuh dan berkembang untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, janji Allah tentang gembala sejati ini masih berlaku bagi kita di masa kini. Yesus Kristus adalah gembala agung yang telah datang ke dunia untuk memimpin umatnya dengan kasih dan keadilan. Dan dia mengundang kita untuk mengikut dia dan mengalami kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan kebahagiaan. Jadi bagi para pemimpin juga, marilah meniru Yesus sebagai gembala yang sejati. Jangan menjadi gembala palsu yang kemudian menggerogoti jemaat Tuhan itu. Jadilah gembala yang sejati, yang sungguh-sungguh hanya mau membawa umat itu untuk memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dan ajarlah mereka supaya mereka bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami pemimpin-pemimpin sejati yang akan memimpin kami ke dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Berdoa untuk para pemimpin-pemimpin di dalam gereja, pemimpin di dalam bangsa, supaya tugas tanggung jawab itu boleh dikerjakan dengan benar di hadapan Tuhan. Termulialah Engkau Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa.